Halo semuanya, apa kabar? Aku harap baik-baik aja ya. Makasih banget kamu udah ngeklik video ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Karena klik subscribe dari kamu itu sangat bermakna buat aku, buat channelku gitu. Makasih ya. Sekarang kita reading tarot lagi. Jadi tarot ini cuma kayak menangkap energi kita aja, mengakumulasi energi kita aja, supaya kita melihat sebuah petunjuk atau ada segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita gitu dalam mengambil langkah. Tapi dalam mengambil langkah atau keputusan itu kamu jangan mematok dari tarot aja, karena yang paling utama dan yang pertama itu kamu harus lebih menyerahkan apapun ke Sang Pencipta, kepada Tuhan semesta alam, karena Dia yang paling berkuasa di jagat raya ini gitu ya. Dan karena ini sifatnya general reading, jadi bisa cocok bisa enggak. Terus karena ini fun reading, jadi untuk just for fun gitu, buat hiburan aja, makanya jangan julid ya. Terus kamu ambil aja hal-hal yang bermanfaat dari reading ini. Oke, baiklah. Judul yang aku buat sekarang, tema yang aku buat sekarang adalah tentang kisah cintamu yang sungguh wadidaw. Tentang kisah cintamu yang sungguh wadidaw. Bagi yang belum tahu apa sih arti wadidaw, kalau aku lihat di situs KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, wadidaw itu kata seru aja, maksudnya buat seru-seruan. Jadi wadidaw itu berarti sesuatu yang berkaitan dengan greget gitu. Jadi wadidaw itu kayak gregetan gitu. Nah, jadi kisah cintamu pasti gregetan dong, ya kan? Makanya aku bikin tema atau judul itu karena aku udah cari tahu artinya. Nah, judul atau temanya kan tentang kisah cintamu yang sungguh wadidaw. Kamu bisa di-link sama siapa aja di dalam kisah cinta kamu. Bisa di-link sama secret admirer atau pengagum rahasia. Jadi secret admirer ini ya, yang aku bilang pertama ini, orang yang suka sama kamu, cinta sama kamu, tapi kamu nggak tahu kalau ya dia suka sama kamu. Nah, ini tuh kayaknya nyantol banget ke kalian yang ngerasa kayaknya nggak ada pasangan, misalnya gitu, kayaknya nggak ada yang suka, atau kamu tuh istilahnya gimana ya jomblo, single, dan nggak tahu kamu punya koneksi dengan siapa gitu. Itu yang pertama ya, bisa tentang pengagum rahasia, orang yang suka kamu tapi kamu nggak tahu. Yang kedua tentang gebetan. Jadi gebetan ini ya orang yang kamu tahu dia cinta sama kamu, dia tahu kamu juga cinta sama dia, atau salah satunya, mungkin bisa keduanya. Terus bisa juga gebetan tentang hubungan yang nggak ada status, atau bisa aja belum nyatain perasaan.
Kemudian yang ketiga bisa tentang pasanganmu yang sekarang. Pasanganmu yang sekarang ini bisa aja pacar, tapi kalau yang sudah menikah bisa tentang istri atau suami. Yang keempat tentang mantan. Mantan itu bisa mantan gebetan, bisa mantan pacar. Kalau mantan pacar udah tahu kan. Nah, kalau mantan gebetan ini tuh orang masa lalu yang kamu rasa dia punya perasaan sama kamu atau sebaliknya kayak gitu, tapi kalian hanya sebatas friendzone, terus separation, dan ya nggak jelas gitu, karena gebetan doang dulunya, cuma kayak ngerasa ini orang yang kamu incar atau yang kamu yang diincar sama dia, tapi sebatas gebetan. Itu orang masa lalu ya. Dan mungkin kalian tuh dulu belum menyatakan cinta, atau sebatas kayak hubungan dalam lingkungan aja, bisa hubungan dalam pekerjaan, dalam proses belajar kayak gitu. Dan yang kelima itu ada tentang hubungan misterius. Ya, misteriusnya gimana ya? Mungkin tentang twin flame, soulmate, sama karmic relationship. Karmic relation. Jadi twin flame, soulmate, karmic relation itu ada perbedaannya ya. Kalau twin flame, nah kata dasarnya aja ada twin kan, berarti kembar. Jadi twin flame itu bagi kamu ngerasa ada koneksi dengan orang yang punya banyak persamaan sama kamu. Misalnya kalian sama-sama suka ngopi, kalian sama-sama suka sains atau sosial kayak gitu. Pokoknya kalau kalian ketemu itu passionnya kuat banget, passionate banget, bergairah banget kalau ketemu gitu. Baru yang kedua ada soulmate. Soulmate itu orang yang membuat kamu menjadi lebih baik. Jadi soulmate itu sosok yang bisa merubah kamu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga tadi ada karmic relationship. Nah, karmic relationship itu atau karmic relation hubungan yang dijalani terus ada pelajarannya gitu. Jadi ya namanya juga karmic gitu ya. Karena menurut aku tuh setiap orang kan memang punya karma. Entah itu dari nenek moyang kita, dari kakek nenek, dari keluarga, atau dari orang tua. Bisa juga dari kamu sendiri, kita yang buat sendiri itu ada karma. Jadi apapun yang kita lakukan sebelumnya, itu bisa aja ada tabur tuainya gitu. Jadi karma itu bisa dimiliki oleh setiap orang. Nah, otomatis setiap orang berpeluang atau ada kemungkinan punya karmic relationship, hubungan yang memberikan pelajaran atau ada hikmahnya begitu. Oke. Jadi itu yang bakalan kita bahas, dan waktu aku bikin beberapa pilihan itu di situ nanti bakalan kelihatan per file itu energi apa aja yang muncul. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3 gitu ya, kayak biasa aku bikin. Tapi saranku kalian tuh nonton videonya dari awal sampai akhir supaya kamu tahu energi kamu tuh ada di mana aja. Bisa aja kan ada di pilihan yang bukan kamu pilih. Karena semesta itu penuh dengan misteri untuk istilahnya gimana ya, untuk membuat energi kamu itu mencuatnya di mana. Oke, pilihan pertama adalah nih, pilihan pertama, wow. Pilihan kedua, dan pilihan ketiga. Oke, silakan dipilih pilihan pertama, kedua, ketiga.
Jangan memilih sesuatu karena kamu suka sama bentuknya, karena itu diskriminasi ya. Jadi pilihlah sesuai kata hati kamu. Intuisi kamu bilang kamu tuh condongnya kemana milihnya. Apakah pilih pertama, kedua, atau ketiga. Gitu. Tapi untuk menjawab rasa penasaran itu lebih baik nonton semua pilihan ini, nonton semuanya dari awal sampai akhir. Karena kalau udah tahu isinya semua kan jadinya lebih jelas gitu. Apalagi pembacanya kan general. Jadi isinya itu kemungkinan ada yang sambung menyambung gitu, ada juga yang isinya kayak berkaitan dengan kehidupan cinta kamu gitu ya. Oke. Kalau yang butuh waktu untuk memilih silahkan pause video ini, boleh di pause untuk memilih. Oke, sudah di saya. Biar aku mulai. Baiklah. Kita mulai dari pilihan pertama. Jadi bagi kalian yang milih pile pertama yang diwakilkan oleh bentuk ini, kita mulai dari sekarang ya. Oke, aku taruh sini dan relax aja ya. Ini fun reading loh, jangan julid. Oke, aku shuffle dulu kartunya. Kita lihat bagaimana kisah cintamu. Wow. Jumping card. Ada Four of Swords. Oke. Ada Knight of Wands. Oke. Wow, yang jatuh kebanyakan. Ini ada Nine of Wands. Ada Three of Swords. Six of Swords. Page of Cups. Oke. Aku shuffle lagi buat tambahannya. Jumping card ada Judgment. Ada The Fool. Ada Seven of Cups. Oke. The Sun. Baiklah. Ada Nine of Swords sama ada Two of Wands. Oke. Jadi di sini energi yang aku lihat ada tentang Secret Admirer kayaknya ada deh. Pengagum rahasia ada. Terus ada tentang gebetan. Lalu ada tentang ada mantan dan
ada hubungan misterius juga sih. Hubungan misteriusnya mungkin lebih ke twin flame. Iya, tentang twin flame. Oke, jadi aku ulang energi yang ada di sini. Ini aku sambil ngechecklist ya, biar aku nggak lupa apa aja yang perlu dijelasin gitu loh. Yang pertama tuh ada energi secret admirer, terus ada energi gebetan, ada energi mantan, terus ada energi hubungan misterius. Hubungan misterius itu lebih condong ke twin flame. Sama ini kali ya, karmic relationship juga ada sedikit. Karmic relationship ada dikit energinya di sini ya. Oke, baiklah. Ini energinya bisa terbolak-balik, bisa vice versa ya. Dan karena general reading menarik energi banyak orang, belum tentu energi kamu ada di sini. Mungkin ada yang ngerasa cocok banget, tapi ada yang ngerasa cocoknya di beberapa part aja, di beberapa bagian aja. Makanya aku saranin nonton juga pilihan kartu yang lain. Mana tahu energi kamu juga ada di situ dan masih berhubungan atau berkaitan dengan reading yang ini, file yang ini. Dan saranku lagi adalah ambil hal-hal yang bermanfaat aja buat kamu ya. Ini fun reading, jadi just for fun. Oke. Untuk secret admirer dulu. Yang aku lihat tuh dia itu kan pengagum rahasia kamu. Nah, kemungkinan besar kamu nggak tahu dia itu siapa, ya kan? Namanya juga secret admirer. Secret adalah rahasia, admirer adalah pengagum. Jadi ya pengagum yang bersifat rahasia, tidak kamu ketahui. Tapi bisa aja kamu ada insting atau kayak rada-rada tahu, oh kayaknya ini deh yang suka sama aku. Ya nggak masalah, pokoknya dia secret admirer kamu ya. Oke. Aku lihat di sini pengagum rahasia kamu tuh orangnya masih kayak main-main gitu. Dia suka sama kamu, cinta sama kamu, tapi sekedar doang, nggak full gitu loh, suka atau cintanya sama kamu. Karena apa coba ya? Karena dia itu ngerasa dia ngerasa kamu itu punya pilihan lain selain dia. Jadi dia ngerasa kamu juga ada yang suka. Jadi dia mungkin sampai sekarang masih belum berani nyatain perasaannya gitu. Dan aku melihat ya, kayaknya dia ini tahu ada seseorang lain juga suka sama kamu. Dan dia tahu persis tuh orang. Nah, orang lain yang suka sama kamu ini juga kemungkinan bisa lebih baik dari dia. Jadi dia ngerasa kayak kayaknya nggak mungkin nih untuk bilang cinta sama kamu, untuk nembak kamu juga kayaknya sulit karena dia ngerasa saingannya ini cukup berat kayak gitu. Terus tentang energi gebetan, yang mungkin nggak ada status ya hubungannya, sekedar friendzone. Kenapa hubungan kalian gak ada status? Aku rasa gini loh, dia itu orangnya sekarang kolektif gitu loh. Dia pengen koleksi beberapa kandidatnya, kemudian dia nanti akan menjadi seorang yang selektif, bahkan bakal menseleksi orang-orang yang menjadi kandidatnya. Maksudnya gini, misalnya kamu punya gebetan, nah dia belum ngasih status yang jelas. Itu karena dia lagi kumpulin kandidatnya, lagi kolektif, lagi koleksi.
Kalau koleksi bahasanya nggak enak ya, kolektif lah ya. Nah, dia punya banyak kandidat, salah satunya kamu. Nah, beberapa kandidatnya itu yang bakal jadi calon pasangan dia menseleksi tuh nanti suatu saat bakal dia buat sebuah keputusan siapa yang bakal dia pilih. Makanya dia masih kayak belum ngasih kejelasan sama kamu. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal dia pilih. Kalau kamu berharap banget sama dia, ya kamu doain sama penciptanya. Nah, kamu doain sama penciptanya, kamu doain sama yang di atas, sama Tuhan, supaya dia milih kamu kalau kamu berharap banget. Tapi jangan terlalu berharap juga, supaya nggak terlalu kecewa gitu ya. And then ada energi mantan. Wow, ini energi mantan ini mungkin lebih ke mantan gebetan dulu deh ya. Jadi ini orang masa lalu kamu yang dulu kamu ngerasa dia itu punya perasaan sama kamu, atau dia juga tahu ya, pokoknya kalian ngerasa ada cinta lah gitu ya, tapi dulu belum nyatain perasaan. Nah, dia tuh sekarang kangen banget sama kamu, kangen banget gitu. Dan di pandemi ini kayaknya dia banyak meditasi, banyak merenungkan hal-hal yang membuat dia sampai saat ini masih merasakan sesuatu yang bergejolak gitu di batinnya. Maksud aku gini loh, jadi kalian tuh dulu deket mungkin kayak cuma biasa aja gitu, cuma kalian tuh nyaman, entah kalian itu dulu sering barengan kerjanya, atau dulu kalian itu bagi yang masih studi gitu ya, mungkin kalian tuh dulu sering belajar bareng. Dulu kalian ngerasa perasaan itu biasa aja, tapi setelah perpisahan itu terjadi, salah satu dari kalian memilih orang lain untuk menjadi pasangan. Di situ terasa banget kehilangan. Dan baru memaknai kalau cinta itu beneran ada di kalian berdua. Makanya sekarang gini loh, mantan gebetan kamu ini kayaknya dulu dia biasa aja kan, karena dia ngerasa entah kamu atau dia punya pilihan lain. Setelah perpisahan itu terjadi, kehilangan itu jadi semakin dalam. Nah, dia sekarang kepoin kamu gitu, kamu sama siapa sekarang. Dan dia ngerasa kayak jadi selama ini kita itu bareng hanya berujung perpisahan kayak gitu. Dan dia ngepoin kamu, seperti apa pasangan kamu sekarang. Jadi dia tuh kayak bertanya-tanya gitu dalam hatinya, kamu milih orang lain, kamu akhirnya memutuskan pilihan sama yang lain karena apa gitu. Dia melihat tuh yang kamu pilih itu emang lebih baik gitu daripada dia. Nah, dia mikir kayak gitu, makanya dia kepoin kamu. Entah dia nanya informasi kamu dari mana aja, entah dia nyari info kamu dari internet kah, dari media sosial mungkin gitu. Jadi ini mantan gebetan ini yang dirasain itu gak jauh beda dengan mantan pacar kamu. Bagi kamu yang ngerasa punya mantan.
Dan mantan ini bisa mantan pacar ya, mantan istri atau mantan suami. Tapi aku ngelihat di sini energi mantan gebetan sih yang paling kenceng ya. Gitu. Dan berikutnya ada tentang hubungan misterius ya, yang aku bilang tadi, twin flame sama karmic relationship. Nah, kalau karmic relationship dulu ya yang aku bahas, karena itu energinya dikit di sini. Jadi kamu mungkin dulu pernah menjalin hubungan sama orang, beberapa dari kamu ya pernah menjalin hubungan sama orang, terus kalian berpisah, dan orang itu sekarang ngerasa kayak gini loh, gak mau lagi berjuang untuk kamu, dan ngerasa harus mencari lagi yang lain untuk menjadi pengganti kamu. Nah, sedangkan kamu tuh di sini kayak ngerasa hubungan ini kok sia-sia gitu. Mungkin kamu beberapa dulu ada yang menjalin hubungan dengan orang beberapa lama, beberapa tahun, dan hubungan itu malah kebanyakan nyakitin kamu. Tapi karmic relationship itu kan seperti karma yang harus kita bayar dalam sebuah hubungan. Entah dalam hubungan itu kamu harus korbankan perasaan, kamu harus korbankan kesabaran, kayak gitu. Tapi aku rasa karmic relationship yang pernah kamu jalani itu gak terlalu membuat kamu susah move on. Malah dia yang sulit move on dari kamu kayaknya. Karena kamu yang selama ini selalu mengerti dia. Sedangkan kamu udah lebih kayak menatap masa depan dan mencari orang baru, atau kamu udah menemukan orang baru yang lebih membahagiakan kamu dari dia. Cuma hubungan karmik itu mengajarkan kamu tentang bagaimana untuk berjuang dalam cinta, bersabar, dan mengerti pasangan. Gitu. Terus tentang twin flame ya. Twin flame di sini kelihatan banget karena aku ngerasa ada passion yang kuat di antara kamu dan dia. Jadi kalau segala sesuatu yang berbau tentang dia, entah kamu bertemu dia atau di chat sama dia, kamu tuh senengnya luar biasa banget. Karena kalian banyak kesamaan. Kamu ngerasa kalau ngomong sama dia nyambung, kamu punya hobi yang sama sama dia, kamu punya kesukaan yang sama dengan dia. Tapi dua-duanya itu sulit banget berjuang. Jadi gini loh, twin flame itu memang hubungan yang membahagiakan karena banyak kesamaan. Cuma karena banyak kesamaan gitu, berarti egonya sama dong. Alhasil kalau kalian berpisah sekarang, separation, dua-duanya nggak ada yang mau ngalah untuk buka komunikasi, untuk ngajak ketemu. Akhirnya apa? Ya dua-duanya saling stalking. Dia stalking kamu, kamu juga stalking media sosial dia. Gitu. Jadi ya kamu overthinking, dia juga overthinking. Kamu bermimpi tentang dia, dia juga kayak gitu. Dan rasa rindu kalian itu sekarang luar biasa banget. Pengen banget ketemu. Rasa cinta juga makin dalam. Terus aku ngerasa ya, bagi yang punya koneksi twin flame dengan seseorang, kamu sama dia kemungkinan tuh banyak banget perbedaan. Entah perbedaan usia, perbedaan karakter, atau perbedaan suku, agama, ras, dan mungkin salah satunya ada perbedaan, minimal perbedaan
karakter mungkin. Nah, jadi persamaan yang aku bilang itu kayak gini loh ya, kalau di twin flame. Twin flame itu banyak kesamaan, tapi banyak juga perbedaan. Nah, kesamaan ini buat kalian happy. Contohnya, kamu suka humor, dia juga suka humor. Nah, segala sesuatu yang bikin kalian happy. Tapi perbedaan kalian itu yang membuat hubungan ini sulit untuk dipertahankan. Jadi persamaan itu banyak dan perbedaan itu juga relatif menggagalkan hubungan ini atau membuat hubungan ini nggak bisa lanjut. Gitu, minimal yang aku bilang tadi loh, karakter, apalagi yang dibangun dari keluarga, dibangun dari sukunya, kayak gitu misalnya. Nah, setelah kalian berpisah atau nggak ada komunikasi gitu, kamu pengen memulai sesuatu yang baru. Dia sebenarnya juga kayak gitu. Tapi apa coba? Koneksi itu balik lagi ke dia, koneksinya balik lagi ke dia. Kamu udah berusaha untuk lupain dia, tapi kamu ingat-ingat dia lagi. Dia juga kayak gitu. Tapi buat komunikasi duluan, kalian tuh nggak mau. Jadi sampai sekarang mungkin nggak ada komunikasi. Cuma stalking, lihat updatean dia. Kamu juga kayak gitu. Ya itu yang kalian lakuin tiap hari. Akhirnya susah tidur, terbawa mimpi gitu. Jadi complicated sih ya yang file 1. Kita lihat dulu tambahannya ya. Satu, 2, 3, 4. Ini double nggak ya? 5, 6. Oke. Ya, pertama ada time. Ini ada time. Jadi time itu waktu ya. Mungkin ada segala sesuatu tentang waktu yang membuat kalian itu saling mengingat sebuah momen. Misalnya dulu tuh hari apa gitu ya, biasanya aku ketemu dia. Nah sekarang nggak lagi, jadinya sedih, jadinya galau. Misalnya juga kayak gini, ini tuh jam segini misalnya, biasanya aku chattingan sama dia, nah sekarang enggak. Mungkin ada yang ngerasa gitu, tapi ini juga bercerita tentang waktu yang bakal menjawab semuanya gitu ya. Nah ada tentang alergi. Oke. Mungkin kamu dealing sama orang yang alergian, dia punya alergi seperti gampang flu atau gampang gatal-gatal gitu ya, apa aja tentang alergi. Dan ini bisa vice versa. Oke? Beberapa dari kalian ya, bisa cocok, bisa enggak. Ini ada gambar, ini gambar ya, gambar lingkaran. Nah, kamu sama dia itu koneksinya seperti lingkaran. Jadi kamu sama dia dibalut oleh sebuah lingkaran, circle gitu, yang membuat kalian terkoneksi terus. Atau takdir itu memang membuat kalian harus bertemu, dan mungkin kamu tuh harus ambil hal baik dan buruknya yang bisa dipelajari dari sebuah hubungan gitu. Kalau kamu rasa hubungan ini membangun kamu, membahagiakan kamu, ya kamu berdoa supaya Tuhan menyatukan kalian. Tapi kalau kamu rasa hubungan ini nggak baik,
ya berdoa supaya ikatan lingkaran itu segera putus dan kamu bisa memulai yang baru. Nah, di sini ada huruf O. Mungkin kamu dilihat sama orang yang berinisial huruf O, atau dalam deretan nama panjangnya, atau dalam nama panggilannya ada huruf O. Bisa vice versa ya. Beberapa mungkin yang cocok, beberapa lagi mungkin enggak. Wow, ini double ternyata. Berarti ada 7 ya yang keluar. Berikutnya ada angka 9. Oke. Mungkin kamu dealing sama orang yang lahir tanggal 9 atau kelipatannya. Entah itu dia lahirnya bulan 9 atau vice versa. Atau mungkin ada segala sesuatu yang berkaitan dengan angka 9 ya. Oke. Bisa beberapa aja yang cocok. Ada angka 17. Kemungkinan kamu dealing sama orang yang lahir tanggal 17. Terus apakah kalian jatuh cinta umur 17? Berpisah umur 17? Atau jadian umur 17? Ya anything lah. Mungkin ada sesuatu di balik angka 17. Mungkin ya. Ini ada eraser. Jadi eraser itu seperti penghapus ya. Eraser adalah penghapus. Mungkin kamu membutuhkan sebuah penghapus. Entah itu penghapus luka dalam hubungan ini atau penghapus koneksi. Kalau kamu ngerasa hubungan ini menyakitkan. Karena bisa aja kan, namanya hubungan itu kita bisa tahu menyakitkan atau enggak. Oke. Nah, aku rasa itu aja yang file 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya kamu mau lihat file-file yang lain lagi, boleh. Misalnya kamu mau lihat pilihan nomor lain juga nggak apa-apa, karena bisa aja energi kamu ada di situ. Terus ini kan gak resonate buat semuanya, belum tentu cocok buat kalian. Makanya aku bilang ambil hal-hal yang bermanfaat aja. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan di komen dong. Next, yang kedua, bagi kalian yang memilih bentuk ini ya. Ini untuk mewakili pile 2. Oke, aku taruh di sini. Oke. Relax aja, aku shuffle dulu kartunya ya. Wow, jumping card. Ada 9 of Cups. Wow, ini ada 3, nggak apa-apa lah ya. Ada Page of Pentacles, ada The Star, oke, ada Page of Wands. Jumping card, Judgment, oke. Ada The Emperor. Oke. Aku shuffle lagi tambahannya. Wow. Ini energinya luar biasa ya. Jadi aku shuffle lagi. Oke. Ada 9 of Wands. Oke. The High Priestess. 9 of Wands. 7 of Wands.
Oke. Ten of Wands. Wow, banyak sekali wands-nya. Sama Seven of Pentacles. Oke. Jadi yang aku lihat di sini ada energi pertama tuh ada energi gebetan, terus ada energi pasangan. Oke. Jadi pasangan ini mungkin ada hubungannya juga dengan soulmate ya. Jadi kemungkinan pasanganmu itu soulmate-nya kamu. Beberapa dari kalian gitu. Ini aku checklist dulu ya, biar nanti pas aku jelasin nggak ada yang kelupaan, nggak ada yang ketinggalan yang belum dijelasin gitu ya. Terus ada energi mantan. Iya, jadi mantan ini lebih kayak berkaitan ke karmic relationship ya. Oke. Ini kan bisa energinya kebolak-balik, bisa vice versa. Oke, jadi kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku bicara tentang isi tarot ini. Mungkin ada yang ngerasa cocok banget, ada yang ngerasa beberapa part aja atau beberapa bagian aja yang cocok. Makanya saranku tonton file pilihan yang lain. Bisa aja energi kamu juga ada di situ atau berkaitan dengan ini, berlanjut dengan pilihan yang lain gitu, file yang lain. Terus ambil hal-hal yang bermanfaatnya aja, karena ini belum tentu resonate, belum tentu cocok ya. Dan karena ini fun reading, jadi harus just for fun. Itu jangan julid ya. Pertama aku bahas tentang gebetan ya. Jadi kamu kayaknya udah ada yang deket sama kamu udah ngerasa dia suka sama kamu ngerasa ada cinta di antara kalian berdua, tapi hubungannya sampai sekarang mungkin belum ada kejelasan, belum ada kepastian, karena salah satu merasa gengsi untuk mengatakannya. Jadi kalau kamu maskulin, kamu laki-laki, aku saranin coba kamu tuh jangan gengsi untuk mengungkapkannya. Karena laki-laki sejati itu kan harus jujur dong sama perasaannya. Jangan gantungkan seorang wanita yang butuh kepastian dari kamu gitu. Karena aku rasa dia udah lelah banget menunggu pernyataan cinta dari kamu. Dia lelah nunggu kepastian dari kamu. Terus tentang pasangan, nah aku bilang nih pasangan mungkin berkaitan dengan soulmate. Jadi beberapa dari kalian punya pasangan yang kalian rasa itu soulmate kalian, yang membuat kalian itu menjadi orang yang lebih baik, ya kan? Mungkin udah ada komitmen, udah ada legalitas pernikahan, dan kayaknya kalian itu lagi mengalami isu finansial, lagi mengalami gangguan keuangan, gangguan karir, atau ya anything yang berkaitan dengan keuangan gitu. Mungkin beberapa mengalami itu. Tapi aku ngerasa dalam hubungan kalian seperti ada pihak ketiga ya. Jadi pihak ketiga itu bisa dari siapa aja. Bisa dari lingkungan kamu, bisa dari keluarga salah satu pihak, atau teman-teman diantara kamu sama dia.
yang mempengaruhi hubungan ini terasa jadi sulit. Gitu. Jadi kalau kita berpasangan ya, kita itu sebenarnya yang harus solid berdua. Kita boleh dengar omongan saran dari orang lain, tapi itu jangan ditelan bulat-bulat. Kita harus cerna dulu apakah omongan orang ini bisa berpengaruh negatif ke kita. Kalau pengaruhnya positif ya nggak apa-apa, tapi kalau pengaruhnya jelek ya kamu harus bisa menyaring itu. Kalian harus bisa memfilter itu supaya hubungan kalian nggak rusak hanya karena pengaruh orang lain. Terus bagi kalian yang ngerasa punya hubungan yang dicederai dengan orang ketiga, lebih baik kalian langsung jujur. Nah, kalau kamu ngerasa dia punya orang ketiga, mungkin kamu harus mencoba ngomong ke dia agar dia bicara jujur ke kamu tentang orang ketiga ini, apakah ada dalam pikiran perasaannya atau enggak. Karena suatu saat nanti kalau hubungan yang ditutupi itu, dirahasiakan itu, enggak dinyatakan atau enggak diungkapkan, takdir bakalan ungkap itu. Jadi kayak istilah apa ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti bakalan jatuh juga. Sepandai-pandainya kalian menyembunyikan sesuatu, kebusukan itu bakalan tercium juga gitu. Jadi kalau kalian rasa kalian itu soulmate, hubungan ini ada membangunnya bagi kamu, bagi dia, coba kamu harus hilangkan pihak ketiga yang mau memporak-porandakan hubungan ini gitu. Kemudian aku lihat ada tentang mantan. Nah, mantan ini bisa siapa aja ya, bisa gebetan dulu, pacar kamu yang dulu, atau istrimu yang dulu, atau suamimu yang dulu, pokoknya mantan gitu. Nah, yang aku lihat mantanmu ini sekarang lagi ngerasain karmanya. Mungkin kamu tuh dealnya sama orang masa lalu yang orangnya keras, gengsian, punya pride tinggi dan egois. Wow, sangat ribet nih orang ya. Aku ngerasa sekarang hidup dia rumit banget. Mungkin kamu dulu tuh orangnya sabar banget menghadapi dia. Kamu mengalah banget sama dia. Kamu terlalu pakai hati sama dia. Kamu terlalu pakai perasaan sama dia. Sedangkan dia apa coba? Dia bangga dengan gengsinya. Dia bangga dengan pride-nya. Bangga dengan egonya. Nah, setelah takdir itu memisahkan kalian, karma itu berbicara. Dan dia menuai hasil perbuatannya selama ini. Jadi tentang mantan ini mungkin ada kaitannya dengan karmic relationship-nya kalian ya. Entah karma itu kamu yang tuai atau dia, ya vice versa. Intinya karma itu diterima oleh orang-orang yang pernah menabur, makanya dia menuai. Kalau dia nabur yang baik, makanya dia menuai yang baik. Misalnya gini, kalau kamu posisinya dulu orang yang selalu mengalah sama orang kayak gini, nah otomatis karma kamu karma baik, ya kan? Sekarang mungkin beberapa dari kalian udah dapat pasangan yang lebih baik dari orang kayak gitu. Kalian menuai hal yang baik. Tapi kalau ngelakuin yang buruk, misalnya kayak dia yang selama ini selalu egois, dia udah menanam hal yang buruk. Nah, dia bakal menuai yang buruk juga. Jadi mungkin bagi kalian yang dilihat sama orang yang egois, pasti dia sekarang ngerasa hidupnya ya sulit juga, setara dengan perbuatannya selama ini.
dia menuai yang buruk. Terus aku ngerasa dia ini ya, dia masih menaruh harapan sama kamu. Masih menaruh harapan sama kamu. Dia pengen banget datang ke kamu. Dia pengen banget datang ke kamu. Tapi entah kenapa gitu ya, aku ngerasa orang ini mungkin dulu hidupnya lumayan mapan, stabil. Tapi sekarang dia itu kayak ada gangguan finansial, gangguan kerjaan. Dan itu membuat dia semakin malu untuk datang lagi ke kamu. Karena dia punya pride yang tinggi kan, dia gengsi gitu. Untuk datang ke kamu dia gengsi. Mengakui kondisinya sekarang juga dia gengsi. Gitu. Tapi aku rasa kamu masih punya perasaan sama dia. Cuma kamu tuh kayak membiarkan semesta menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kamu tuh sekarang kebanyakan menjalani hidup kamu yang ada sekarang, meskipun kamu masih sayang sama dia. Gitu. Bahkan sekarang mungkin kamu ngerasain hidup yang lebih bahagia dari dia. Levelnya mungkin di atas dia sekarang. Ya jadinya kamu itu seperti bintang yang sulit banget digapai sama dia lagi. Gitu. Jadi kalau bisa ya, kamu doakan siapapun orang yang pernah menyakiti kamu. Nah, jadi bercerita tentang karmic relationship itu ya, mungkin dulunya kamu tuh berhubungan sama dia, kamu ngerasa kayak kok gue diginiin sih, perasaan gue udah bikin yang baik ke nih orang misalnya gitu. Nah, aku kan dari awal bilang karmic relationship itu kan hubungan yang bisa memberikan kamu pelajaran. Pelajaran itu bisa tentang karma yang harus kamu bayar di hidup kamu. Karena kita tuh setiap manusia punya karma. Sejak kamu berhubungan sama dia, mungkin disitulah kamu membayar karma kamu selama ini yang pernah kamu berbuat ke orang lain. Secara sadar ataupun enggak, kita kan pasti pernah menyakiti orang. Mungkin di hubungan ini kamu membayarnya dengan semua perasaan pengorbanan yang kamu lakukan untuk orang ini gitu. Dan ini bisa juga kayak membolak-balikkan hidup kamu. Kamu di sini jadi menanam yang baik juga. Kalau kamu ngerasa kamu selalu mengerti nih orang, selalu berbuat baik ke nih orang, nah sekarang kamu menuai yang baik kan? Itulah tentang karma, tentang tabur tuai gitu. Oke, aku lihat tambahannya dulu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Wow. Ini ada gambar segi 4. Oke. Mungkin kamu berada dalam situasi percintaan yang bersegi-segi ya. Jadi nggak cinta segitiga lagi, mungkin udah segi 4. Entah kamu masih ngerasa punya koneksi dengan orang, terus pasangan kamu punya koneksi dengan orang, akhirnya cinta kalian ya segi 4. Mungkin beberapa ngerasain kayak gitu. Lalu ada water. Oke, ini ada water. Mungkin beberapa dari kalian dealing sama orang yang water sign, dari water sign, Pisces, Cancer, Scorpio ya. Atau ini bisa bercerita tentang kalian dealing dengan orang yang berkaitan dengan air. Entah dia tinggalnya dekat air,
atau pekerjaan kuliah sekolahnya tentang air, bisa vice versa ya. Ini ada street, oke? Street adalah jalan. Mungkin hubungan ini butuh jalan, ya kan? Atau kalian dulu sering jalan, kalian dealing sama orang yang sering bertemu di jalan, atau sering jalan bareng kah? Atau yang bagaimana ya, berkaitan dengan street, bisa vice versa. Jadi bisa cocok, bisa enggak juga gitu loh. Ini ada huruf Q. Beberapa dari kalian dealing sama orang yang berinisial huruf Q, atau dalam deretan nama panjangnya atau nama panggilannya ada komposisi huruf Q, bisa vice versa. Nah, ini ada hard. Oke, hard itu adalah keras. Hard adalah keras. Mungkin kamu dealing sama orang yang keras, atau hubungan ini terasa very hard, sangat keras, sangat sulit, menguras energi kamu gitu, bisa vice versa. Oke, ini ada tentang misteri. Wow, kelihatan nggak? Ini ada kata misteri. Jadi misteri ya segala sesuatu yang berhubungan dengan misterius. Kita nggak tahu apa sebenarnya misteri dalam hubungan kamu ini. Apakah berujung baik atau enggak? Intinya ada maksud dari semesta. Ada maksud dan tujuan dari Sang Pencipta dalam sebuah hubungan. Intinya kamu harus ambil pelajarannya, ambil hikmahnya, supaya kamu menjadi orang yang lebih baik. Gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang file 2. Ini belum tentu resonate, belum tentu cocok buat kamu semua. Ambil hal-hal bermanfaatnya aja. Bisa juga lihat file pilihan yang lain, mana tahu energi kamu juga ada di situ dan berkaitan dengan kelanjutan cerita ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. The last yang milih pilihan ketiga ya. Ini pilihan ketiga untuk mewakili file 3. Bentuk ini ya. Oke, kita mulai. Aku shuffle kartunya dulu, relax aja ya. Ini fun reading loh. Jangan julid napa. Oke, relax. Jumping card the Hangman. Ada Four of Cups. Oke. Ada Seven of Cups. Ada King of Pentacles. Ada Knight of Wands. Oke. Three of Cups. Wow. Oke, aku shuffle lagi. Wow, belum. Ada the Star, Page of Wands, oke. Ada Ace of Cups, baik. Wheel of Fortune, Page of Swords, dan Seven of Wands. Oke. Oke. Jadi di sini aku lihat ada energi pertama. Ada energi
secret admirer ya. Itu yang pertama. Aku checklist dulu ya, supaya nanti nggak kelupaan ngejelasin yang mana gitu. Lalu ada energi pasangan. Ya, ada energi pasangan. Terus ada energi mantan. Ada energi mantan. Ini bisa mantan gebetan, mantan pacar, mantan suami, atau mantan istri. Dan berkaitan juga dengan twin flame sama karmic relationship. Ya. Jadi berkaitan sama itu. Oke, aku ulang ya. Energi di sini tuh ada secret admirer, pengagum rahasia, terus ada energi pasangan. Ya, pasangan ini bisa soulmate-mu. Ada energi mantan. Mantan ini bisa berkaitan dengan twin flame sama karmic relation. Jadi yang twin flame itu mungkin lebih kayak mantan gebetan. Kalau karmik mungkin lebih kayak mantan pacar, mantan istri, mantan suami, kayak gitu ya. Oke. Ini energinya bisa vice versa, bisa ke bawah kebalik. Nah, kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana ketika aku ngomong tentang isi tarot ini. Terus mungkin ada yang ngerasa cocok banget. Ada yang ngerasa mungkin beberapa part aja yang cocok atau beberapa bagian aja. Jadi kamu ambil hal-hal yang bermanfaat buat kamu. Itu aja yang kamu ambil ya. Terus karena ini fun reading, ya just for fun aja ya. Terus lihat juga pile pilihan kartu yang lain. Mana tahu energi kamu juga ada di situ berkaitan sama ini. Tapi kalau udah nonton file pilihan lain ya terima kasih, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dan relax. Aku bahas tentang secret admirer dulu ya, pengagum rahasia. Jadi pengagum rahasia ini kemungkinan orang yang belum kamu tahu. Tapi kalau kamu ngerasa kamu punya insting yang kuat tentang orang ini ya, itu nggak apa-apa. Intinya beberapa dari kalian punya pengagum rahasia. Orang ini mungkin orang jauh. Kalian berada di tempat yang nggak terlalu dekat gitu. Bisa juga beda kota kah, beda provinsi atau beda negara, mungkin ada gitu. Jadi dia itu kagum sama kamu karena melihat media sosial kamu. Beberapa dari kalian itu punya fisik yang bagus ketika berfoto dan mengupload di media sosial. Nah, ini yang membuat kamu mempunyai pengagum rahasia. Karena dia melihat foto-foto kamu dan tertarik sama kamu. Dia kagum dan sayang, cinta sama kamu. Gitu. Aku juga melihat beberapa dari kalian itu mempunyai kestabilan hidup, bisa stabil secara prestasi atau stabil secara keuangan, pekerjaan. Itu yang membuat dia kagum sama kamu. Tapi kayaknya orang ini ya belum terlalu mau maju gitu ke kamu, belum mau membuat pernyataan serius. Karena dia tuh ada rasa minder sama kamu gitu, dan dia ngerasa kamu udah ada pasangan, jadi agak takut gitu loh datang ke kamu. Tapi kalau kamu nunjukin kamu itu nggak punya pasangan, yang membuat dia takut datang ke kamu atau menyatakan perasaan ya karena minder sih kayaknya.
Lalu energi tentang pasangan atau soulmate kamu. Kayaknya hubungan kalian itu wow. Kamu dealing sama orang, ya beberapa dari kalian kayaknya dealing sama orang yang jadi pasangan kalian. Orang ini kayaknya cukup mapan, bisa ngasih kebahagiaan buat kamu, terutama soal materi. Tapi entah kenapa kamu ngerasa stuck gitu sama dia. Kamu ngerasa hubungan ini kok monoton gitu. Mungkin ada juga yang berhubungan itu LDR, misalnya dia kerja di mana gitu, kamu di mana. Jadi ya hubungan itu kayak hambar gitu loh, stuck gitu aja. Tapi aku bilang ya, yang LDR ini harus hati-hati loh, karena aku ngerasa ada yang curang di sini, entah kamu atau dia. Kayaknya ada yang punya orang ketiga gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kamu punya orang ketiga, dia tuh lagi mata-matai kamu sekarang. Entah dia itu nyuruh orang untuk ngikutin kamu, untuk ngawasi kamu, atau dia ngeliat aktivitas kamu di dunia maya. Tapi kalau kamu ngerasa dia yang punya orang ketiga, kamu harus mata-matain dia gitu. Beberapa dari kalian juga pasti ngerasa perlu untuk menyelidiki apakah dia yang ada di tempat sana yang LDR sama kamu punya orang lain atau enggak. Karena hubungan ini mungkin ada rasa bosan gitu loh. Jadi salah satu bermain dengan yang lain. Nanti suatu saat juga bakalan terungkap sih menurut aku. Tapi kalau kamu udah gelisah gitu ya, dan pengen tahu hal yang sebenarnya, mending kamu langsung datengin. Dan kamu harus mengungkapkan kebenaran sesungguhnya gitu. Karena hubungan ini aku rasa berbahaya loh kalau orang ketiga itu ditutup-tutupin. Iya. Jadi jangan karena dia ngasih kestabilan sama kamu, ngasih materi ke kamu itu luar biasa, kamu jadi kompromi gitu soal orang ketiga. Jangan kayak gitu. Apalagi kalau kalian LDR. Karena ujung-ujungnya hubungan ini bakal berpisah kalau kita misalnya bertahan dengan situasi yang toksik kayak gitu. Itu sih yang aku lihat. Jadi kalau misalnya ngerasa hubungan ini cintanya begitu dalam, jangan izinkan orang ketiga itu masuk ke hubungan kalian. Karena orang ketiga ini punya peluang yang besar. Mungkin karena beberapa dari kalian memang LDR, jadi terpisah gitu loh. Kamu di mana, dia di mana. Jadi satukanlah tempat kalian. Jangan karena pekerjaan atau segala sesuatu kalian harus berpisah. Tapi kalau memang ada sesuatu yang membuat kalian harus LDR, ya jaga komunikasinya, saling jujur gitu. Karena godaan LDR itu ya bisa selingkuh kayak gitu. Pokoknya harus terbuka gitu. Kemudian energi tentang mantan ini bisa berkaitan dengan twin flame, ya kan? Entah dia dulu gebetan kamu, orang masa lalu kamu yang belum menyatakan cinta.
Terus mantan pacar, mantan suami, mantan istri ini bisa berkaitan dengan karmik kan, yang aku bilang tadi. Nah, kita bahas dulu yang tentang mantan yang berbau karmik ya. Kalian tuh udah berpisah ya dengan mantan ini. Aku pastikan karena orang ketiga, ya kan? Dia mengkhianati kamu, dia melukai hati kamu, gitu. Dan beberapa dari kalian dealing sama orang yang meninggalkan kamu karena orang lain ini lebih mapan dari kamu. Bisa aja gitu. Intinya dia meninggalkan kamu karena orang lain. Tapi aku rasa di sini hidupnya sekarang stuck gitu. Dia nggak ngerasain kebahagiaan sama orang ketiganya. Karena karma itu harus dia terima kan pada saat dia menyakiti kamu dulu. Terus berbicara tentang karmic relationship itu, di hubungan ini tuh mengajarkan kamu sebuah pelajaran bahwa kita harus saling setia dalam sebuah hubungan. Jadi entah hubungan ini kamu yang menderita atau vice versa, kamu harus ambil pelajarannya supaya kedepannya kamu nggak mengalami hal yang sama. Gitu. Dan aku rasa mantan kamu ini sekarang ya, dia itu pengen balik ke kamu. Dia masih nungguin kamu balik lagi ke dia. Tapi nih orang kayaknya masih hobi keluar masuk hubungan gitu, belum ada keseriusan untuk gimana. Makanya dulu dia berselingkuh kan, atau punya orang ketiga. Ini orang mungkin gimana ya, dia tuh orangnya terlalu sering main-main, mungkin celap-celup ya kan sana sini. Jadi menurut aku ya, kalaupun dia ada keinginan kembali ke kamu, itu nggak 100% keseriusannya ada. Bisa aja dia bakal mengulangi kesalahan yang sama lagi gitu. Makanya kamu di sini jadi orang yang lebih tegas gitu loh. Aku rasa beberapa dari kalian udah nggak mau lagi menerima mantan karena udah terlalu tersakiti, terlalu capek, dikhianati, disakiti gitu. Tapi mantan kamu sekarang sering banget kepoin kamu, stalkingin kamu kayak gitu. Ya dia kayaknya stalkingin kamu buat tahu ini sih, buat tahu kabar kamu. Dan dia, yang aku bilang tadi, dia tuh masih pengen balik ke kamu. Tapi ya masih main-main gitu loh. Jadi ya kamu harus pikirkan sebelum mengambil keputusan apa kembali lagi ke dia atau memulai yang baru dengan yang lain. Nah, tentang mantan gebetan yang punya koneksi twin flame. Nah, tentang ini mungkin ya dengan orang ini kamu udah berpisah. Dengan orang yang punya koneksi twin flame, yang kamu rasa orang ini tuh twin flame kamu, kalian itu sekarang berjarak. Entah karena pandemi kah, atau memang karena beda kota, beda negara, pokoknya kalian itu berjarak. Tapi kalian saling menunggu. Kalian saling menunggu. Terus karena kalian itu twin mirror, aku rasa apa yang kamu rasakan, dia rasakan juga. Kamu menunggu, dia menunggu. Kamu stuck, dia stuck. Kamu punya pilihan yang lain, dia juga kayak gitu. Jadi merasakan hal yang sama meski berbeda kota, beda negara. Gitu. Setelah kalian berpisah, aku ngerasa kalian itu semakin cinta sama orang ini, semakin rindu. Dia pun kayak gitu.
Tapi entah kenapa ya, kalian kayak menantikan sebuah takdir bisa mempersatukan kalian gitu. Karena hubungan ini sulit banget diperjuangkan. Aku rasa kamu udah punya orang lain, dia udah punya orang lain. Yang memperparah ini adalah kalau misalnya kamu udah nikah atau dia yang udah nikah. Nah, itu gimana coba? Jadi kalian udah bingung banget koneksi ini mau dibawa kemana, koneksi twin flame ini. Koneksi yang aku maksud itu kamu punya perasaan ke dia, dia punya perasaan ke kamu. Jadi kalau udah punya hubungan sama orang lain, kamu punya komitmen dengan yang lain, dia punya komitmen dengan yang lain, di situ kalian stuck, bingung mau gimana. Bayangkan coba, kamu hidup sama yang lain, dia juga kayak gitu. Tapi kalian punya koneksi. Itu sakit dong rasanya. Sakit banget. Jadi di sini yang aku lihat, kalian tuh masih saling berharap. Dan pengen banget supaya takdir yang memberi jawaban atas koneksi ini. Apakah koneksi ini ada maksud dan tujuan dari semesta? Apakah koneksi ini ujungnya bakalan membuat kalian bersatu? Kalian cuma bisa mengandalkan takdir. Karena kalian tuh nggak tahu mau gimana. Jadi saranku tuh kayak gini loh. Kalau kamu udah punya komitmen sama orang lain, apalagi udah punya legalitas pernikahan, tapi kamu merasa terkoneksi sama dia, sama twin flame ini, coba kamu pikirkan matang-matang. Jangan segampang itu meninggalkan pasangan kamu sekarang untuk twin flame kamu. Apalagi kalau pasangan kamu ini orangnya baik, gak pernah berbuat jahat sama kamu. Karena suatu saat kalau kamu meninggalkan pasangan kamu sekarang, yang udah baik banget ke kamu nyesel nantinya. Karena kalau kamu memilih twin flame kamu, belum tentu kan kamu bahagia. Walaupun kalian itu selalu terkoneksi, gitu. Tapi kalau kamu misalnya udah punya pasangan sekarang, dan pasangan kamu itu jahat ke kamu, itu terserah kamu. Apakah kamu mau meninggalkan dia untuk twin flame kamu, ya itu semua keputusannya ada di kamu. Intinya sih jangan meninggalkan pasanganmu yang baik hatinya karena orang lain. Tapi karena kamu, kalau misalnya hubungan komitmen kamu sekarang itu tidak membawa kebahagiaan, hanya ada kejahatan yang kamu terima dari pasangan kamu, ya gak ada salahnya kamu memilih yang lain gitu. Intinya hubungan itu kalau bisa ya, yang udah punya komitmen itu dijaga, legalitas itu dijaga. Karena kalau udah berjanji untuk bersama, apalagi yang udah suami istri, menurut aku ya itu hanya maut yang bisa memisahkan. Gitu. Tapi kalau kamu ngerasa komitmen kamu ini tidak ada kebahagiaannya sama sekali, terutama misalnya ada kejahatan dalam pernikahan, ada kekerasan, atau mungkin ada ada kehancuran di dalamnya, atau pasangan kamu ini, orang yang berkomitmen dengan kamu ini mengkhianati kamu, ya masalah berpisah atau enggak ya itu kan terserah kamu. Jadi kamu kalau mau memilih yang lain ya itu hak kamu sih. Cuma ya kembali lagi saranku tadi, kamu yang tahu bagaimana hubungan komitmen kamu sekarang. Kalau kamu rasa hubungan komitmen kamu itu banyak kebaikan, jangan segampang itu meninggalkan pasangan kamu untuk twin flame. Tapi kalau kamu ngerasa hubungan kamu ini banyak hal kesedihan, banyak kesakitan, banyak kekerasan, ya itu terserah kamu untuk memilih pasangan kamu atau twin flame kamu gitu. Oke.
Aku tarik dulu info tambahannya ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Wow, ini ada gambar pantai laut. Mungkin kamu dilihat sama orang yang tinggal dekat pantai atau laut, atau dia berkaitan dengan laut, misalnya sekolah atau kuliah atau bekerja yang berhubungan dengan laut. Bisa vice versa ya. Bisa cocok, bisa enggak juga. Kemudian ada mellow. Oke. Beberapa dari kalian dealing dengan orang yang mellow. Jadi kalau dia teringat dengan kamu, dia langsung terbawa perasaan. Aku rasa dia juga mendengarkan lagu-lagu galau yang membuat dia semakin dalam perasaannya ke kamu. Bisa vice versa. Ini ada rain, kan berkaitan ya. Rain adalah hujan. Pada saat hujan, ada segala sesuatu yang kamu ingat atau dia ingat. Jadi ketika hujan, rasa galau itu semakin mencuat gitu ya, bisa vice versa. Apalagi kalau orangnya mellow, kalau hujan makin mellow dong. Dengar lagu galau lagi ya. Ada angka 12, mungkin dilihat sama orang yang lahir tanggal 12, entah bulan 12. Tanggalnya 12 ya, mungkin aja kelipatan 12 juga bisa. Bisa vice versa, atau ada segala sesuatu yang berkaitan dengan angka 12. Ini ada huruf A, mungkin dilihat sama orang yang berinisial A, atau dalam deretan nama panjangnya atau nama panggilannya ada huruf A. Bisa vice versa ya. Dan ini ada huruf M. Mungkin dilihat sama orang yang berinisial M, atau dalam deretan namanya ada komposisi huruf M. Bisa vice versa, dan beberapa aja mungkin yang cocok ya. Jadi ini aja yang file 3. Ini nggak resonate buat kalian semua, belum tentu cocok buat kamu semua. Ambil hal-hal bermanfaatnya aja. Boleh juga lihat-lihat file pilihan kartu yang lain ya. Mana tahu berkaitan sama reading ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih banget udah nonton video ini, dan sampai ketemu di videoku berikutnya. Kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Dah.